لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesempatan yang berbahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa tetap istiqomah menjaga kestabilan iman kita untuk selalu senantiasa berada di dalam tempat-tempat yang Allah berikan kebaikan di dalamnya. Dan ini juga merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita sekian banyak nikmat rahmatnya, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah yang lain yang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang seharusnya mereka sedang berada di masjid, tapi mungkin dengan kesibukan yang lain mereka berada di rumah. Karenanya di 10 hari Ramadan ini manusia itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada yang namanya marhum, ada yang namanya mahrum. Yang marhum ya seperti yang biasa kita sebutkan, almarhum, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah untuk bisa senantiasa menjaga ketaatannya untuk semakin tinggi. Karena dari puncak Ramadan itu justru berada tuh di 10 hari terakhir. Dan yang kedua itu al-mahrum. Al-mahrum orang yang mendapatkan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bagian dari cara kita. Ini merupakan salah satu dari upaya kita untuk mempertegas tujuan hidup kita, bahwa apa yang sedang kita lakukan hari ini atau hari-hari yang kita lalui itu merupakan wasilah bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia yang lebih baik. Sebagaimana doa Nabi SAW yang Allah rekam di dalam Al-Quran, ketika Nabi SAW itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa apa yang kita inginkan dalam hidup tentu saja adalah keseimbangan antara dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Jadi kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Keseimbangan inilah yang kita harapkan semuanya, sehingga antara fasilitas, sarana dan tujuan itu menjadi sinkron. Dan ini juga merupakan salah satu dari prinsip bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari awal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang bahagia itu adalah hidup yang seimbang, di mana antara sarana dan tujuan tadi itu sama-sama bersifat baik, baik untuk kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat. Karena di dalam doa tadi itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang sering kita baca, doa yang sering kita ucapkan di dalam sholat kita itu, tanpa barangkali kita sadari lebih mendalam bahwa disitulah prinsip hidup yang diajarkan oleh Islam. Islam gak mengajarkan sengsara di dunia untuk bahagia di akhirat. Ini artinya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat gak harus sengsara di dunia. Itu mungkin ajaran dari agama lain yang mereka menyiksa diri di dunia sebagai syarat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Islam gak seperti itu. Karena kita diajari oleh Nabi SAW, di antaranya hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkalanya orang-orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, bahwa semua urusannya itu selalu bersifat baik. In asabatu sarra syakara, kalau dia itu mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, karunia, maka dia bersyukur. Wa in asabathu darra sabara, dan kalau dia kemudian ditimpa musibah, ditimpa ujian, dia bersabar.
Jadi kita diajarkan bahagia oleh Nabi SAW. Yang kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa kebanyakan manusia itu salah dalam menerjemahkan tentang konsep bahagia, Pak. Di mana mereka itu menganggap bahwa bahagia itu hanya berputar di 3 tempat. Yang pertama, kata beliau, orang itu menganggap bahwa bahagia itu ada fil mal, di dalam sebuah harta. Jadi kalau kita memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, maka kita bahagia. Padahal harta itu tidak bisa menjamin kebahagiaan. Karena kalau harta itu bisa menjamin kebahagiaan, tentu orang yang paling bahagia di dunia itu adalah Qarun, yang hartanya itu melimpah ruah, kekayaan itu sangat luar biasa, Pak. Yang dalam bahasa Al-Quran Allah mensifatkan hartanya Qarun itu dengan sebutan inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, bahwa kunci pebendaharaannya, kunci berangkasnya itu harus dipikul oleh 10 orang yang badannya besar-besar. Itu baru kuncinya saja, ya belum isinya dan sebagainya. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Qarun ini mengidap sebuah penyakit. Yang penyakitnya ini kalau dalam bahasa kita itu insomnia, Pak. Ya, orang sulit tidur dia. Kenapa dia sulit tidur? Karena khawatir, takut hartanya itu diambil dan dicuri oleh orang lain. Padahal hartanya banyak, tapi nggak tenang juga hidupnya dia. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Jauzi, bahwa orang yang menganggap bahagia itu ada di dalam sebuah jabatan, ada di dalam sebuah kedudukan. Dan lagi-lagi, jabatan ini tidak bisa menjamin kebahagiaan. Karena kalau jabatan ini bisa mendatangkan kebahagiaan, tentu orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Firaun. Karena Firaun ini bukan hanya menjabat sebagai seorang presiden, dia bukan hanya menjabat sebagai seorang raja, tapi Firaun ini bahkan memproklamirkan dirinya itu sebagai Tuhan. Tapi ternyata justru di puncak jabatannya Firaun itu merasakan takut dia. Bahkan saking takutnya Firaun itu saking takutnya Firaun, dia itu membuat undang-undang, membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Kenapa? Karena Firaun itu bermimpi, dan di dalam mimpinya ini dia melihat ada anak laki-laki yang nanti akan tumbuh besar, Nabi Musa, yang nanti akan melengsarkan posisi dia sebagai seorang raja. Jadi Firaun itu di puncak jabatannya itu justru merasakan takut. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Jauzi, bahwa orang menganggap bahagia itu adalah orang yang ittiba'u syahwat, orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi ketika semua keinginannya itu terturuti, tercapai, dia menganggapnya bahagia. Padahal justru kan kebalikannya. Justru Nabi menyampaikan bahwa sumber malapetaka atau yang membuat kehidupan manusia itu banyak sengsaranya, salah satunya adalah ittiba'ul hawa nafsu yang selalu terturuti. Dan ketika keinginan itu selalu terturuti, maka kita tuh semakin tersiksa, Pak. Kenapa? Karena kita tersiksa dengan ambisi yang gak ada habisnya. Itulah yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa ketika kita ingin meraih sebuah kebahagiaan yang hakiki sebagai seorang muslim, kebahagiaan yang kita raih di dunia sebelum di akhirat, maka semua keinginan-keinginan tadi itu harus diredam, harus direm, harus ditahan. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang kalian itu takut kepada Rabb-nya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia ini bisa menahan hawa nafsunya. Kita hari ini kan di bulan Ramadan, yang salah satu dari aktivitas yang kita lakukan di Ramadan itu kan berpuasa. Dan salah satu makna puasa itu adalah imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari urusan makan, menahan diri dari urusan minum, menahan diri dari urusan syahwat. Jadi kita dimadrasahkan diri kita, jiwa kita itu untuk 1 bulan kita itu menahan diri kita itu. Selama 11 bulan di luar bulan Ramadan kita umbar hawa nafsu itu. Makan terserah, tidur, pola hidup dan sebagainya.
Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu itu di 1 bulan ini. Dan karena aktivitas menahan diri itu tidak mudah, maka balasan yang Allah siapkan untuk orang yang bisa melakukan itu pun sangat besar. Makanya Allah menyiapkan balasannya itu di ayat setelahnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innal jannata hiyal ma'wa. Justru surga yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang bisa melakukan 2 hal tadi itu. Dia takut kepada Allah, dan yang kedua bisa menahan hawa nafsunya. Dan ini merupakan bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan yang Allah berikan itu sesuai kadarnya dengan amalan yang kita lakukan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan tentang satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang konsep bahagia, di mana Nabi SAW itu bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Nabi, betul-betul sungguh akan bahagia hidup seorang manusia yang beriman apabila dia paham agama, dia punya iman, kemudian ngerti Islam, yang pertama. Kemudian yang kedua, waruziqo kafafa, dan dia diberikan kecukupan rizki. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan untuk dirinya. Jadi Nabi memberikan tentang konsep bahagia itu di 3 hal ini, Pak. Yang pertama itu paham agama, yang kedua kecukupan rizki, yang ketiga qanaah. Dan ketiga hal ini tuh harus berurutan. Yang pertama itu harus paham agama dulu, yang kedua baru kecukupan rizki, yang ketiga baru qanaah. Karena kalau kita punya rizki yang banyak, harta kekayaan melimpah, tapi kita nggak paham agama, justru harta kita itu bisa berubah menjadi musibah. Nggak jarang harta kita itu justru bisa menjadi ujian bagi pemiliknya itu, karena kita nggak paham kemana harta kita tuh harus kita salurkan. Itulah sebabnya kita tidak boleh iri, ya, tidak boleh terpesona dengan harta yang dimiliki oleh orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan di dalam surat At-Taubah, innama yuridullahu li'adzibahum biha fil hayatid dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengazab, ingin menguji orang-orang kafir itu justru dengan harta-harta yang mereka miliki di dunia. Jadi syarat untuk bahagia yang diajarkan oleh Nabi itu sangat sederhana. Yang pertama paham agama, yang kedua kecukupan rizki. Karena kadang-kadang kalau kita sudah paham agama, tapi kemudian kita kekurangan secara rizki, maka ada kebahagiaan yang kita rasakan itu secara kurang gitu. Karena kadang-kadang, Pak, kita itu lebih dekat dengan kekafiran karena kefakiran. Saya ulang lagi, kita itu kadang-kadang lebih dekat dengan kekafiran karena kefakiran. Karenanya kita itu diminta oleh Nabi SAW untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari 2 siksaan hidup. Yang 2 siksaan hidup ini Nabi rangkum di dalam zikir pagi petang itu. Ketika Nabi SAW itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari 2 hal. Yang pertama dari kekufuran, al-kufri, dan yang kedua dari al-faqri, dari kefakiran. Jadi kalau kita sudah paham agama, kemudian kita mendapatkan kecukupan rizki, yang rizki ini nggak mesti harus berupa harta. Ini penting bahwa rizki itu bentuknya banyak. Yang oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau menyampaikan bahwa arba'un minas sa'adah, ada 4 yang menyempurnakan kebahagiaan hidup, Pak. Yang pertama itu kata Nabi SAW, al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian wal jarus soleh, yang ketiga itu tetangga yang soleh, tetangga yang baik.
Kemudian yang keempat wal markabul hani, kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus dan nyaman. Jadi kalau kita sudah paham agama, ya kemudian kita miliki istri yang soleha, ya, kalau ibu-ibu punya suami yang soleh, kemudian kita tempat tinggal kita luas, kita tinggal di kawasan yang tetangganya itu baik dan soleh, kemudian kita juga memiliki kendaraan yang bagus dan nyaman, maka betapa sempurna kebahagiaan yang kita rasakan. Tapi kalau salah satu dari yang Nabi SAW sebutkan tadi itu ada yang kurang, ya misalnya kita punya istri soleha, rumah luas, kemudian kendaraan kita bagus dan nyaman, tapi kita tinggal di kawasan yang tetangganya itu nggak baik, Pak. Tangganya itu nggak soleh gitu ya. Tangganya sering ngomongin orang, tangganya sering ngutang, tangganya sering gibah, tangga-tangga yang nggak baik. Maka ada kebahagiaan yang kita rasakan itu tidak sempurna. Karena dalam konsep bertetangga itu kita diberikan sebuah kaidah oleh para ulama, yang para ulama ini menyampaikan sebelum kita membeli rumah atau sebelum antum ngontrak gitu ya, ngontrak rumah, kita diberikan sebuah kaidah. Kaidahnya itu menyampaikan al-jar qoblad dar. Pilih tetangga dulu sebelum pilih rumah. Jadi sudah kita pastikan tetangga di mana rumah yang kita akan beli atau rumah yang akan kita ngontrak di sana itu tangganya itu baik-baik. Dan konsep seperti ini itu diturunkan oleh para ulama, diantaranya dari dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Tahrim. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala merekam tentang salah satu dari doa-doanya Siti Asyah binti Muzahim, ini istrinya Fir'aun. Ketika dia ini berdoa di dalam Al-Quran yang Allah rekam dalam surat Tahrim itu, dia menyampaikan tentang konsep memilih tetangga. Ketika dia mengatakan id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Yang diminta sama Siti Asyah itu dalam redaksi doanya itu, dia mengatakan rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Jadi seakan-akan Siti Asyah di sini tuh ingin menyampaikan bahwa ya Allah, bangunkanlah buatku di sisimu sebuah rumah. Rumahnya terserah antum mau kayak gimana terserah, yang penting di sisimu. Jadi yang paling dikedepankan oleh Siti Asyah itu di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala dulu, Bang. Baru rumahnya seperti apa. Karena kalau rumahnya besar, megah dan sebagainya, tapi di pinggiran neraka, itu kan juga nggak enak. Ya, dan ini betapa cerdasnya Siti Asyah ketika berdoa. Kalau dia minta sebuah rumah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan otomatis pemiliknya di surga, Pak. Masa pemiliknya di neraka? Ini betapa cerdasnya Siti Asyah ketika minta doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ini menarik ya. Kita tahu betapa sempitnya rumah Nabi SAW. Ini secara fisik rumah Nabi SAW itu sempit. Tapi kemudian itu tidak menjadi penghalang bagi Nabi, artinya tidak menghalangi Nabi SAW untuk bahagia. Di mana Nabi SAW di sini memberikan standar umum. Ya, di mana Nabi SAW dalam hal ini kan tidak mensyariatkan, tidak mensyaratkan bahwa ciri rumah Islami itu seperti rumah saya. Nabi nggak bilang seperti itu. Di sini Nabi SAW sebagai sosok teladan yang syumul, yang umum, Nabi SAW menjadi sosok uswah, teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang artinya sesempit rumah Nabi SAW yang hari ini kita tahu, ya rumah Nabi SAW itu hari ini menjadi makamnya Nabi, Abu Bakar dan Umar itu. Kita ke Madinah itu sempit sekali, Pak. Makanya bahasanya itu bukan rumah, bahasanya itu al-hujurat, bahasanya itu kamar-kamar. Ya, nanti ada kamarnya Aisyah, ada kamarnya Hafsah, ada kamarnya Saudah, ada kamarnya Ummu Salamah, dan itu kemudian tumbuh sesuai dengan istri-istrinya Nabi SAW. Disebutnya itu bukan rumah, disebut kamar karena kecil dia. Tapi Nabi SAW menariknya, Nabi SAW itu tidak mensyariatkan. Artinya Nabi SAW tidak menetapkan hukum untuk umatnya bahwa kalian tuh nggak boleh punya rumah luas gitu. Enggak, boleh punya luas. Kenapa? Karena konsep seperti ini yang kemudian nanti ditiru oleh para sahabat di zaman setelah Nabi SAW itu wafat.
Di rumah-rumah para sahabat itu sepeninggal Nabi, rumahnya besar-besar, Pak. Di antara rumah yang besar di Madinah itu rumahnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Rumahnya besar dia, rumahnya luas. Ini artinya Nabi SAW itu kan nggak bilang kalau antum mau bahagia rumahnya harus seperti rumah saya, gitu kan, enggak. Ya, tapi antum harus, Nabi SAW di sini menyampaikan bahwa rumah atau tempat tinggal yang luas itu merupakan bagian dari kebahagiaan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kata Nabi SAW, al-qanaah, tentang qanaah. Karena kalau seandainya kita punya harta sepenuh bumi, sepenuh dunia kita punya harta, tapi kita nggak qanaah, maka nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah harta melimpah, rumah mewah, kendaraan Masya Allah luar biasa, tapi kemudian kita selalu merasa kurang. Maka jangan-jangan kita termasuk dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW itu bersabda, "Man kanatil akhiru hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, jadi orientasi hidupnya itu akhirat, Pak. Dia melakukan ini untuk akhirat, dia melakukan itu untuk menyiapkan bekal yang terbaik di akhirat. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang orientasi hidupnya akhirat ini? Kata Nabi SAW, ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Allah akan meletakkan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Jadi Allah ketika meletakkan kekayaan itu ada di dalam hati. Kemudian wa jama'alahu syamlahu. Kemudian akan Allah berikan kemudahan seluruh urusannya. Kemudian wa atatud dunya wa hiya raghimah. Dan tidaklah dunia datang melainkan dalam kondisi hina kepadanya. Jadi yang ngejar-ngejar dunia itu bukan kita, tapi kebalikannya, dunia yang ngejar-ngejar kita. Kalau kemudian orientasi hidup kita akhirat. Tapi kalau kebalikannya gimana? Bagaimana kalau orientasi hidup kita itu untuk dunia? Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk mendapatkan dunia. Maka Nabi SAW itu melanjutkan hadisnya itu. Nabi SAW bersabda, "Wa man kanatid dunya hammahu." Dan barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai kegundahan terbesar hidupnya. Jadi apapun tuh maunya dapat dunia, Pak. Mau lakukan ini dapat dunia, mau itu harus bersifat dunia dia. Apa yang Allah berikan untuk orang yang seperti itu? Nabi SAW menyampaikan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan meletakkan kemiskinan itu ada di depan matanya. Ini menarik ya redaksi kalimat Nabi SAW. Ketika Allah meletakkan kekayaan itu tadi ada di mana? Dalam hati. Dan ketika Allah meletakkan kemiskinan itu ada di depan mata. Jadi apapun yang dia dapat itu selalu merasa kurang dia. Sudah dapat ini kurang, dapat itu kurang, dapat segini kurang, dapat segitu kurang, kurang terus dia. Kenapa? Karena orientasi hidupnya dunia dan ditambah dia nggak punya sifat qanaah. Jadi apapun yang dia inginkan itu selalu bersifat dunia. Kemudian yang kedua, wa farraqallahu alaihi syamlahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dibuat masalah itu. Di rumah masalah, di masyarakat masalah, di kantor masalah, di bisnis masalah, di mana-mana punya masalah. Kemudian yang ketiga, wa tathud dunya wa hiya raghimah. Dan tidaklah kemudian dia mendapatkan dunia hanya sebatas dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kalau dia sudah kerja pagi pulang pagi, udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia tidak mendapatkan dunia hanya sebatas dari apa yang sudah Allah takdirkan buat orang itu, nggak lebih dari itu. Itu kalau orang yang kemudian orientasi hidupnya itu untuk melakukan dunia. Jadi apapun yang diminta itu dunia, dia mendapatkan ini untuk buat dunia dan sebagainya. Ya. Maka Nabi SAW sini mengingatkan, kalau kemudian kita kehilangan makna qanaah di dalam hati kita, maka bukan tidak mungkin kalau kemudian kita akan terjerumus masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang kedua tadi itu. Makanya Nabi SAW bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna, bahwa qanaah itu merupakan harta pembendaraan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan terakhir Nabi SAW itu menyampaikan, laisal gina an kasratil arab. Orang yang kaya itu, kata Nabi SAW, bukanlah orang yang banyak harta. Jadi tolak ukur kekayaan seseorang, kata Nabi SAW, itu bukan orang yang punya harta banyak, Pak. Walakinnal ginna ginan nafs. Kan tapi orang yang kaya yang benarnya itu adalah orang yang jiwanya itu selalu merasa cukup. Apabila jiwa kita cukup, ya, kata Imam Syafi'i,
idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kita tuh punya jiwa yang qanaah, maka kita dan raja dunia itu sama aja sebenarnya. Karena kita sama-sama qanaah. Wong dia pakai baju, kita juga pakai baju. Dia makan juga kita makan. Dia tinggal juga kita tinggal, sama. Karena kita bedanya kita memiliki qanaah, selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan untuk diri kita. Janganlah kemudian kita terjangkit seperti paham materialistik hari ini, bahwa seluruh apapun yang kita lakukan itu harus bersifat dunia. Kita kerja harus bersifat dunia, kita sekolah buat dapat dunia, kita bahkan sholat pun minta dunia. Kita kalau sholat duha itu minta apa sama Allah itu? Minta dunia kita. Itu saking bagaimana paham materialistik, bahwa semua itu harus diukur berdasarkan materi. Itulah yang kemudian kita diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak kehilangan makna qanaah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, di penghujung terakhir dari bulan Ramadan, yang belum tentu di Ramadan tahun depan kita akan bertemu kembali bulan Ramadan. Ramadan akan terus ada setiap tahun, tapi kita belum ada yang menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Maka saya mengingatkan untuk diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan bahwa setiap detik yang berharga ini selalu harus diisi dengan kebaikan-kebaikan dan pahala untuk menyiapkan bekal terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bahagia di dunia untuk menyiapkan bekal terbaik kita untuk sampai di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.